Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 23758004. Di sini saya akan demonstrasikan lab 4.5.5 dengan mata kuliah otomasi jaringan. Oke, di lab kali ini kita akan explore REST API dan juga API simulator dan juga Postman. Jadi latar belakang dari lab ini adalah kita akan mengeksplorasi dari REST API menggunakan Skull Library API pada DevOps VM, mulai dari membaca dokumentasi API, mencoba request dengan fitur try it out, kemudian melakukan lewat CURL, melakukan Postman, dan menambahkan 100 buku otomatis dengan Python packer request. Oke, lanjut, kita masuk ke part yang pertama. Part pertama kita akan buka DevOps, mengaktifkan VM-nya untuk dijalankan praktek. Nah, di sini sudah saya jalankan. Selanjutnya, dalam VM Chromium, kita klik library demo lokal, tampilkan dan klik API docs. Step 2, connect to Skull Library website. Issue browser. Jadi di sini kita akan membuat Chromium di DevOps. Kemudian kita mengakses menggunakan library.demo.local. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil Welcome to Skull Library. Kemudian halaman default kita klik Our Books. Oke, sudah di Our Books. Kemudian kita klik for API docs. Go to the API docs page. The web vessel the Our Books tab. Klik the API docs. Oke. Di sini kita sudah pada. Kemudian kita disuruh untuk oke, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat Skull Library API-nya. Di halaman dokumentasi ini kita bisa melihat daftar API, kemudian namespace /API/v1. Kita perhatikan di log sebelah beberapa API itu menandakan API memerlukan token. Di sini
Nah, API itu memerlukan token, yang mana token itu nanti akan kita gunakan untuk mengakses School Library API. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke step yang keempat ya. Oke, selanjutnya kita get atau box dengan fitur tryout. Oke, yaitu kita explain get, should explain get. Should explain atau box with tryout. Oke, kita pilih get atau box. Oh ini. Nah, jadi di sini kita pilih books slash book. Ini yang mana nih? Oh, yang method get. Kita pilih yang method get, kemudian kita klik tryout. Nah, selanjutnya biarkan parameter kosong, kemudian kita klik execute. Oke, execute. Nah, di respon kita akan melihat request 00 URL kode 200 bila sukses respon berhasil dengan buku dalam format JSON. Nah, di sini adalah outputnya. Respon accept the JSON, kemudian request. Oke. Kita SS dulu untuk kebutuhan lapak kita. Sebentar ya, maaf. Nah. Oke, jadi kita bisa lihat dari output tadi itu kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, dari output ini tuh adalah kita bisa nyalin URL dengan menjalankan di terminal. Oke. Nah, kita salin URL di bagian yang ini. Bagian ini kita salin. Copy. Nah, kita akan menjalankan di terminal. Oke, nah sebelum itu saya SS dulu karena untuk kebutuhan laporan pratikum.
Oke, tadi kan kita sudah copy nih. Kita mau lanjut untuk membawanya di terminal. Nah, kita paste, enter. Nah, outputnya itu menghasilkan user dengan ID 0, ID 1, dan ID 2, ID 3. Jadi titelnya itu ada masing-masing titel, ada IP routing, kemudian ada Python for Dummy, kemudian ada Linux for Networks, kemudian ada NetaChat 20 years of the least learning. Nah, kemudian ada autornya. Oke. Kita masuk ke skenema dengan include SBN ya. Step 5 ini kita lihat dulu. Use the try feature in the API document. On the powerful Open API, the specifically issue of the contribution in the correctly. Oke. Oke, ini sudah, ini yang tadi. Ini kita masuk ke step 6 lagi. Step 6 ini kita disuruh untuk ini paste di itu. Oke. Ini kita sudah paste tadi. Nah, yang di sini tadi. Kemudian kita lanjut. Ini kemudian step 7 kita untuk list box with the ISBN get atau /box API. Nah, jadi kita disuruh untuk list books di ISBN using the get atau books API. Kita coba dulu. Oke. Kita buka lagi VMware, kemudian kita masuk ke ini mana nih? Di sini. Oke, kita selanjutnya coba di bagian get lagi. Kita kembali ke docs get, kemudian books, set parameter include. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan include SBN-nya. Include SBN-nya itu adalah true. Oke, true. Saya SS dulu. Bisa untuk kebutuhan lapak saya. Oke, selanjutnya itu adalah kita disuruh untuk execute ulang. Nah, kita lihat hasil outputnya itu dia lebih banyak ya. Lebih banyak sih. Coba kita lihat perbedaannya dengan yang tadi. Untuk menampilkan ISBN di get/books itu aktifkan parameter include ISBN. Kita pilih true. Tadi sudah kita pilih true, kemudian kita execute. Nah, kemudian sekarang menjadi HTTP library Python. Nah, oke, di sini URL-nya berubah menjadi library Python dengan /true seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dapatkan token di Autoris. Oke. Selanjutnya kita next. Ini kita close dulu saja. Kita coba untuk geser ke /login via basic. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk apa nih?
Click on the post login BA basic, notice the parameter, click try out. Oke, klik try out, kemudian kita execute. Try out, kita coba execute. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan password dan juga username. Nah, di sini passwordnya itu sudah disediakan. Passwordnya itu adalah username-nya adalah Kisco, dan juga passwordnya itu adalah Kisco 123 tanda seru. Kita masukkan ini sini Kisco, kemudian di sini Kisco 123, kita sign in. Nah, kita sudah masuk ke http demo.local API versi 1 login via basic. Nah, di sini kita akan mendapatkan token. Select bedakan. Nah, token ini selanjutnya kita disuruh untuk salin token. Udah kita salin, kemudian klik authorize di atas. Oke, kita disuruh untuk paste token tadi di authorize ini. Aduh, coba kita paste ulang, kita copy ulang token ini. Tokennya itu hanya ini saja yang di copy. Oke, copy, kemudian kita masukkan tokennya, authorize. Nah, di sini kita sudah masuk ke API key-nya. Untuk memanggil API terkunci kita perlu token. Oke. Selanjutnya kita masuk ke post/book tambah buku via API docs. Kita ke /book lagi, tapi yang method post ya. Tadi kan kita coba yang method get, kita sekarang coba yang method post. Nah, selanjutnya kita try out. Kita ubah file JSON. Post parameter the information this parameter contact type. Ini udah ID. Oh, kita ID-nya kita modif seperti ini. Bisa copy. Oke. Selanjutnya kita execute. Oke, selanjutnya kita copy. Kemudian kita execute. Nah, di sini tampil outputnya itu adalah responnya itu seperti ini. Respon headernya, descriptionnya sukses. Verify the recorded 200 means and use the response body. Itu ada di detail editor.
Validation ikut respon 200. Kita kembali ke our books. Nah, sekarang kita bisa menambahkan buku di post. Kita klik try out, masukkan post. Nah, jadi kita tadi itu adalah menambahkan user. Kita sudah menambahkan user. Selanjutnya kita ke method get. Kita kembali, kita cek apakah dia sudah ada atau belum. Kita klik get, kemudian klik try out tadi. Kita execute ya. Nah, oke, di sini sudah tampil yang sudah kita tambahkan tadi. Itu adalah ini. Oke, ID keempat. Jadi ID 4 dan juga 5 ini sudah terverifikasi karena tadi kita sudah menggunakan method post. Selanjutnya kita /get ID. Oke, kita selanjutnya ke /book/ID ya. Kita untuk mencari mana tadi kita. Nah, ini. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari berdasarkan ID yang kita punya. Kita cari dulu metodenya. Get book ID. Oke. Nah, di sini kita try out. Nah, contohnya saya memasukkan ID 4. Nah, di 4 ini dia akan mencari. Nah, 4 ini dia akan keluar autornya Rich Grazni, titelnya IP versi 6 fundamental. Seperti itu. Dia kepanggil secara personal gitu kalau kita menggunakan ID. Selanjutnya kalau kita sudah cek bisa, kemudian kita membuat post method post bisa, kemudian mencari berdasarkan ID bisa. Sekarang saya mau coba untuk menghapus. Nah, contohnya gini, kita klik try out, kita masukkan nih ID yang mau kita hapus itu. Contohnya saya mau menghapus deh yang 4. Execute. Nah, dia akan otomatis kehapus dari daftar. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Kita cek apakah dia sudah benar-benar terhapus atau belum. Cek. Nah, execute. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat ID 4-nya sudah tidak ada lagi karena sudah kita hapus tadi barusan. Seperti itu. Nah, kita lanjut menggunakan Postman. Lagi nih. List books using the books API. Oh, sudah ini. Selanjutnya kita use Postman to make API calls the API simulator. In this part, you will the Postman name API calls you made in the student library API documentation. Postman is useful when the API developer website not available, while the providing availability self organizes the API. Nah, jadi di part kali ini kita akan mencoba menggunakan Postman dengan yang ada dengan API yang kita punya tadi, student tadi. Kita akan menggunakan library API-nya untuk dokumentasi. Kemudian Postman ini akan kita gunakan untuk toolsnya. Ya, step yang pertama kita open Postman, double click in Postman, the hour, the message, the login, and the scores. Oke, kita masuk, buka Postman, tab. Oke,
Kita copy dulu sini. Tuh. Kita masuk sini. Ini kita Ctrl C, kita copy, selanjutnya kita buka di tab yang baru. Oke, ini sebentar saya akses dulu. Ini. Buka Postman di new tab. Postman dapatkan via pos, bagian via basic. Oke. Kita buka Postman new tab get. Selanjutnya kita masukkan link ini. Oke. Kita copy dulu. Buka new tab get, kemudian paste URL. Mana lagi tadi? Oke, di sini kita disuruh untuk return Delabia. Mana tadi? Kita sudah sampai Postman tadi.
mana gitu postman. Postman. Lihat hasilnya di sana. Send. Nah, kita bisa lihat di sini tuh tampil atau menampilkan ID yang tadi, tapi dia berdasarkan di Postman, di link. Selanjutnya perintahnya terus kalau beri API the command the post via basic cari oke. Ini request direct post login via basic. Kita coba method post. Not request. Oh, ini kita sorry. Aduh, ulang lagi dong. Oke, kita cukup sabar menghadapi lab ini. Kita udah sampai mana tadi? Sini ya. Kemudian output itu kan udah. Udah nih. Oh, ini belum nih, ini belum. Terus URL. Kita masuk lagi yang tadi, kita masuk ke method yang post. Nah, di sini
Nah, di sini kita akan mendapatkan token. Jadi di sini tadi itu kita masukkan link di ini tadi, tapi sebelumnya kan kita gunakan metode get. Nah, sekarang kita gunakan metode post untuk membuat token tersebut. Dengan kita memasukkan username dan juga password, nah dia akan menghasilkan token. Nah, di sini scroll the log, klik the authorize, the February authorization. Nah, kita masukkan tokennya itu ke dalam ini authorization. Kita copy dulu. Token ini kita copy dulu. Tapi kita access dulu sebelum. Nah, oke, selanjutnya itu kita masuk ke authorization, authorize button, klik the available. Token, scroll API RBI. Paste the klik authorize, kemudian kita cari name API key, X API key. API masuk di step ke-6 itu kita masuk ke get /books, kemudian masuk ke method get. Sort by the using the. Ini kita masukkan false, kemudian ini ID, selanjutnya authornya itu only books by given, kemudian page-nya itu number. Klik check tryout, kemudian klik include ISBN. Okay. Page.
Kita coba masukkan patch yang ID 0. Oke. Kita masuk ke VS Code. VS Code. Kemudian setelah masuk ke VS Code, kita disuruh untuk membuka from menu. Kemudian kita klik double klik, terus kita masuk ke desktop. Oke, kita tunggu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke file, kemudian kita open folder. Dalam repository ini. Oke, masuk, kita coba terminal. Di sini coba kita langsung masukkan sekaligus. Nah, di sini kita sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan perintah Python 3. Python 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ini. Codingan. Nah, jadi Fucker ini adalah untuk data dummy. Aduh, sorry. Nah, bisa ya. From Fucker import the Fucker is studied in each line 1 from the import Fucker. Kita coba lagi. Salah spasi aja. Oke, saya tadi salah spasi. Selanjutnya kita lanjut.
kita paste. Outputnya adalah ini, my name is Shannon Irit MD. Selanjutnya kita masukkan perintah for in range. Oke, selanjutnya kita print. Nah, di sini teman-teman bisa open folder, kemudian cari lab yang namanya sesuai repositorinya ini. Repositorinya ini adalah di apa ya? Nih, open folder, kemudian masuk ke lab, kemudian devnet src, kemudian pencet scroll library, kemudian pencet OK. Nah, dia membuka file. Selanjutnya tadi kita menjalankan perintah ini, perintah ini. Oke. Selanjutnya itu kita diminta untuk for in the range. Nah, di sini kita disuruh membuat nama. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama yang akan kita tambahkan di our books nanti. Nah, selanjutnya kita quit. Nah, quit ini. Nah, di sini saya coba lihat di saya nih. Oke, nanti. Nah, selanjutnya ini selanjutnya itu. Nah, ini adalah penjelasan dari kodenya. Cuplikan kode. Selanjutnya itu adalah review kode function. Nah, di sini saya akan mereview sedikit dari kode fucker ini. Nah, saya akan menjelaskan loop fucker ya. Jadi program membuat instant fucker ini adalah untuk menghasilkan judul author dan ISBN palsu, lalu memanggil getAuthToken untuk mendapatkan token, kemudian melakukan for i in the range 4,104. Artinya kita menambahkan buku di ID 4, kemudian sampai 103 atau 103. Jadi 100 buku yang udah kita tambahkan di setiap literasi ada di books, seperti itu. Nah, daripada kode ini. Nah, oke. Nah, di sini nih 105. Selanjutnya itu adalah, nah di sini tadi saya sudah running dari kode ini. Nah, di sini oke, saya akan menunjukkan dulu. Oke, saya akan menjelaskan dulu deh penjelasan dari loop fucker tadi kan sudah ya. Selanjutnya nah, di sini kan setelah kita running tadi, kemudian kita scroll selanjutnya. Nah, di sini saya sudah running. Nah, ini saya besarkan dulu.
Kita SS dulu. Oke, selanjutnya itu adalah kita disuruh untuk nah, di sini saya sudah running tadi Python 3 add 100 random books. Nah, nanti dia otomatis menambahkan 100 buku dummy atau buku palsu. Nah, dia akan otomatis tertambah. Nah, ini adalah output-outputnya atau buku yang berhasil ditambah. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya itu di our books tadi. Nah, di sini kita bisa lihat tadi di sini itu cuma ada 3 buku. Nah, di sini dia akan otomatis menambahkan 100 buku yang sudah kita tambahkan. Seperti itu penjelasannya. Nah, kita coba SS dulu ini. Oke, jadi seperti itulah penjelasannya. Nah, ini 100 buku. Mungkin cukup sekian. Nanti saya akan berikan penjelasan sedikit ya. Nah, jadi sekian tutorial yang bisa saya sampaikan dari eksplorasi REST API pada video SPM. Saya mohon maaf apabila ada sedikit kendala karena laptop juga kurang mendukung device karena sering melakukan crash ataupun lainnya. Saya mohon maaf. Dari dokumentasi Airport API dan juga CORL Postman ini mungkin cukup sampai sini saja. Sampai otomasi dengan Python kalau mau yang buat versi singkat ataupun lebih